Banyak hal yang bisa dilakukan dalam hidup, banyak sekali, tergantung Anda ingin memilih jalan yang mana. Dan pagi hari ini ada beberapa alternatif yang bisa teman Jakarta lakukan berkenaan dengan kondisi yang saat ini sedang kita hadapi. Yang kata orang kebanyakan adalah krisis. Krisis seperti apa yang kita hadapi, jalan mana yang akan Anda ambil akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang akan Anda ambil. Nah, tadi Pak Reynolds sudah banyak bercerita tentang perubahan itu sendiri ya Pak Reynolds. Tentang kita kadang-kadang terlalu ribet mikirin, ya, kita akhirnya nggak bisa bersikap dan mengambil keputusan yang paling tepat. Ya. Tapi kan semua itu juga harus mengarah kepada apa ya? Hati kecil kita. Ya. Karena katanya hati kecil itu nggak pernah bohong, sehingga kita orang lain bilang, lo jangan buka usaha ini karena lihat dong, di zaman krisis usaha ini gagal semua. Tapi hati kecil kita mengatakan, kayaknya kalau gue buka usaha ini pasti jalan. Ya, turutin nuranimu. Katanya begitu kan? Ya. Ada sebuah buku yang bagus tentang itu, judulnya Blink. Blink, yes. Ya. Blink itu artinya secepat mata blink gitu. Langsung kita dapat tahu gitu, ya. Tapi kita kadang-kadang nggak mempercayainya karena kita lebih percaya pada logika. Iya. Gitu kan? Ya. Kalau saya di jalanan macet, saya tidak melatih otak saya tidak melatih hati kecil saya, maka saya mikir jalannya begitu aja. Hati-hati dengan pikiran, karena pikiran itu akan membuat kita jadi rutin. Rutin. Berangkat dari rumah ke kantor lewat jalannya situ, belok kiri, belok kanan, sama persis. Kan rutin kita. Program komputer kita sudah mengarahkan begitu. Dia kan komputer. Ya. Padahal ini komputer hidup yang jauh lebih canggih daripada software biasa. Dia bisa mengolah ribuan variabel sekaligus. Ya. Nah, ribuan variabel ini akhirnya mengkristal di satu titik. Itu yang kita sebut nanti akhirnya hati nurani, ya. Nurani kita kecil-kecil. Jadi kalau saya latih, itu saya coba mainkan variabel yang lain. Macet nih, ada jalan belok kiri, saya belok aja kiri. Pasti jalannya ada jalan tembus. Kalau buntu ya saya balik lagi, apa salahnya kan gitu, ya kan? Nah, tapi kita tidak melatih dan akibatnya kita terperangkap terus-menerus dan akhirnya kita mengeluh di jalan itu. Macet, Jakarta makin brengsek, gubernurnya brengsek, mereka nggak kerja. Kita mengeluh terus. Tapi kalau saya mengikuti nurani saya akan terlatih mencari jalan lain dan saya tidak mengeluh lagi. Di mobil kalau perlu saya taruh musik, saya taruh air panas, saya taruh kopi di situ, ada macam-macam. Tinggal gue merenung sebentar atau telepon sebentar, udah ada jalanan pas kesempatan kosong, saya belok keluar, saya cari jalanan. Akhirnya saya menemukan jalan-jalan baru. Baik, Pak, ada penelpon lagi, kita angkat ya. Pagi, halo. Halo, selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana, Mas? Dengan Pak Haji di Bogor, Pak. Silakan. Selamat pagi, Pak Renal. Selamat pagi, Pak Haji. Saya ingin menanyakan ini yang biasa dicemaskan oleh orang kita ya. Itu tentang kata-kata sakti kan ya, itu tentang kesejahteraan. Nah, saya tertarik dengan ungkapan Pak Renal tadi mengenai dua kategori manusia kita itu tadi ya. Manusia Indonesia yang orang lapangan dan HGDK. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah dengan keadaan kita saat ini, apakah kita harus mengupgrade persepsi kita tentang kesejahteraan itu sendiri, atau memang kita harus masuk lebih keras lagi pada sebuah sistem yang ada untuk bisa meningkatkan atau merubah persepsi kita tentang kesejahteraan tadi. Bagaimana siapnya Pak? Terima kasih. Wah, terima kasih. Makasih Pak. Pertanyaannya mantep nih. Mantep ya, dalam ya. Dalam. Oke. Silakan Pak. Gini, kesejahteraan itu dan memang kesejahteraan itu adalah persepsi, ya. Kesejahteraan itu bisa ada yang disebut materialistic wealth, ya. Jadi kita kesejahteraan, welfare kita itu diukur adalah karena kita memiliki barang-barang. Saya tidak bisa pungkiri bahwa ini penting. Ini juga penting karena begini, ya. Satu lagi spiritual. Ya. Kalau materialistik itu saya tidak bisa pungkiri juga tidak ada karena ini era persaingan. Jadi anak kita sekolah, teman-temannya pakai laptop. Kuliah nih, pakai laptop, dia nggak punya laptop, teman-temannya punya komputer, dia nggak punya komputer, kan mengganggu dia karena dia perlu bekerja lebih cepat dan sebagainya. Ini materi, dan materi yang tadinya fungsional sekarang dibikin jadi fashion semuanya. Handphone jadi fashion, padahal itu kita perlu. Anak kita bukan nggak perlu handphone, perlu. Kalau dia ngilang atau dia ada di mana, kita bisa kontak dia gitu kan. Kan kita ingin keep kontak dengan mereka, ya. Jadi perlu. Cuman udah dibungkus jadi fashion, itu adalah materialistik. Nah yang kedua itu adalah spiritual. Kalau spiritual itu bukan jumlah harta yang kita miliki atau jumlah uang yang kita miliki, tapi sikap hidup kita. Misalnya gini, saya punya uang 1 juta, Pak Erwin punya uang 1 juta. Traktir makan, makan. Udah selesai kok nggak kelar-kelar nih.
Semua nggak tahu ngapain tuh, kenapa nggak kelar-kelar? Karena semuanya nungguin siapa yang mau bayar gitu kan? Nungguin siapa yang mau bayar. Uangnya 1 juta kita punya, makanannya 800.000. Udah lama-lama akhirnya bilang, dah panggil orangnya sini, kasirnya saya bayar 800.000. Tapi setelah saya bayar, saya senyum-senyum aja gitu pulang. I'm still happy even I have now only 200,000 gitu. Saya punya 200.000. Saya happy karena saya percaya besok gue kerja keras lagi dapat duit lah gitu ya kan. Tapi ada orang yang punya lebih dari 1 juta, mungkin dia punya 100 miliar, ya kan? Ngeluarin 1 juta aja dia sakit kepala. Jadi dia punya uang itu hanya untuk ngumpulin penyakit dalam dirinya. Akhirnya jadi pasien di Singapura, pasien di Amerika. Jadi dia cari uang susah-susah untuk apa? Untuk bayar rumah sakit gitu. Dan begitu ditanya sakitnya apa nggak jelas. Sakitnya pikiran. jadi kesejahteraan itu artinya kita sejahtera. Sejahtera tuh happy, banyak senyum, berpikir ada peluang apa kita bisa tangkap. Nggak bisa, udah ada lagi yang lain. Berpikirnya begitu aja gitu. Jangan nggak bisa nggak dapet nangis marah, jadi ganas, mikirin stop. Terus. Aduh, jangan. Kesejahteraan itu lebih kepada happiness. Lebih kepada happiness. Pak Renald, kalau kita lihat semua orang kan ingin mengeksplor apa yang ada dalam dirinya ya, mencoba. Banyak orang-orang yang mungkin tingkat kekuatan hatinya itu nggak sekuat kebanyakan orang mungkin, sehingga begitu dia coba sekali dia gagal, kemudian dia berhenti. Fragile. Iya, kemudian dia menyalahi hidupnya gitu. Tapi ada orang yang coba lagi. Tapi kebanyakan orang kan nggak sama ya Pak ya. Betul. Bagaimana caranya untuk orang-orang supaya kegagalan itu jangan dianggap sebagai sebuah hasil, tapi sebuah proses, Pak. Sebelum dijawab, kita akan telepon dulu ya, Pak. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Saya Panji, Pak, dari Pulau Asam, Rawamangun. Silakan. Pagi, Panji. Ya, Pak Renal, saya ini sering baca buku Pak Renal. Terima kasih, Panji. Berapa tahun yang lalu saya baca buku The Change ya. Itu bahkan Bapak udah buat buku sebelum Obama mempopulerkan seluruh dunia tuh, Pak. Wah, jadi itu udah Bapak trendsetter juga nih ternyata. Terus juga buku yang terbaru ini Bapak, Marketing Crisis, itu kemarin baru saya beli dan tadi malam udah selesai saya baca, Pak. Wah, terima kasih. Tell me about it, Panji, karena saya belum baca. Dan ternyata kalau saya rasa itu buku yang akan jadi bestseller, Pak, karena terbit pada saat yang tepat ya. Nah, pertanyaan saya hanya gini aja, Pak. Mungkin tolong dijelaskan secara singkat, Pak, bagaimana cara kita mengambil manfaat dari situasi krisis ekonomi secara optimal nih, Pak. Dari dua segi, Pak. Pertama bagi perusahaan yang kalau dalam buku Bapak dibilang untuk menjadi yang namanya juara sejati, dan kedua dari segi kita perorangan pribadi, Pak. Boleh tahu sekarang Panji bekerja atau bekerja sendiri? Saya bekerja, Pak, di perusahaan properti, Pak. Baik. Terima kasih Panji, selamat pagi. Selamat pagi, Pak, makasih. Ya, baik. Panji luar biasa, bagus sekali ya. Memang buku ini saya rancang tidak tebal-tebal ya. Saya mengarang juga cepat sekali supaya bisa ditangkap esensinya. Kita bikin simple sehingga tidak ruwet orang bacanya ya. Jadi bagaimana mengambil manfaat bagi kita pribadi maupun bagi perusahaan. Pertama, kalau lagi krisis ini sebetulnya kesempatan karena banyak orang yang lemes. Kalau kita tahu ilmu berperang, itu paling asik tuh nyerang lawan, tentara itu pas di perubahan waktu kan, ya menjelang subuh tuh orang lagi kelep tidurnya lagi enak-enak, kita serang, atau menjelang maghrib, mau habis maghrib tuh kan orang lagi pikir-pikir mau istirahat gitu ya, lagi lemes. Inilah saatnya gitu. Siapa yang lagi lemes? Asing. Orang asing semuanya lemes gitu. Betul. Yang kuat di dunia ini adalah perusahaan asing. Saatnya kita gempur. Coba lihat. Tadi properti ya? Coba lihat. Properti. Ada nggak asing yang main di properti? Nggak ada kan? Kenapa? Karena medannya berat di Indonesia. Ngurus izin susah, ini susah. Mereka tidak bisa beradaptasi. Kita serang di situ, kita masuk. Akhirnya pengusaha properti Indonesia, pengusaha Indonesia semua. Tuan rumah di negeri sendiri ya. Untuk obat-obatan jamu tidak, obat Cina menguasai, gitu kan? Nah, ini kesempatan kita merebut kembali, jamu rebut kembali, ya, batik rebut kembali, ya, kain tekstil, kita rebut kembali. Jangan bilang tekstil susah, mau mati nih, jangan gitu dong. Kita rebut, mereka lagi susah sekarang semuanya. Jadi justru di titik yang seperti sekarang ini, di mana krisis global itu benar-benar terasa oleh banyak pihak asing, kita di dalam sendiri bisa memperkaya masyarakat kita dengan menggiatkan usaha-usaha yang sedang kita lakukan. Ya, itu satu. Kedua, banyak orang yang masih punya duit banyak. Duitnya masih banyak kok. Kemarin di Singapura liburan 2 hari itu, satu hari Senin libur, yang penuh orang Indonesia di sana. Orang lain konser tuh Pak, yang datang 90% orang Indonesia. Orang Indonesia masih punya banyak duit. Jadi dekati dengan positif marketing. Oke, teman Jakarta, kita akan terusan lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Renald Kasali. Anda jangan kemana-mana.